Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai menyanyi, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan bisa duduk kembali. Berarti saya akan absen satu persatu terlebih dahulu ya. Silakan bagi yang saya panggil bisa menyebutkan kata hadir, angkat tangan, kemudian sebutkan hadir Bu, gitu ya. Aira Putri Elena. Hadir Bu. Alexa Putra. Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa, tidak lengkap kalau kita tidak ice breaking dulu, benar? Oke, silahkan untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, karena kalian tadi sebelumnya sudah saya instruksikan untuk duduk bersama kelompok kalian ya. Berarti ini sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Baik, berarti kalian sudah memahami instruksi saya pada pertemuan sebelumnya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 2, yaitu tentang benar, hak dan kewajiban warga negara. Di pertemuan sebelumnya anak-anak kita sudah mempelajari subbab yang pertama atau submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang subbab yang kedua atau submateri yang kedua, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, jadi kita nanti akan belajar bagaimana sih caranya kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu bisa seimbang gitu. Sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari subbab ini, kalian mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kalian dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban secara seimbang di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi awalnya kita menganalisis dulu, kemudian kita mengidentifikasi dulu ya, mana yang termasuk hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, berarti poinnya di sini ya anak-anak. Jadi harus ada prinsip keseimbangan. Silakan kelompok 2 dilanjutkan dulu. Kelompok 3 coba ditambah yang nomor 9 ini. Ini kan kalian sudah benar kasusnya ini. Terus kan diminta solusinya. Bagaimana? Jalan keluarnya. Silakan siapkan diri kalian. Kelompok siapakah yang akan maju terlebih dahulu? Kita mulai. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Nomor 2, sebutkan satu contoh kewajiban anak di lingkungan keluarga. Membantu orang tua. 3, apa kewajiban utama siswa di sekolah? 1, belajar. 2, menghormati guru. 3, menjaga fasilitas sekolah. 4, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Karena salah satu landasan penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5, sebutkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah yang seimbang. Jika antar peserta didik memahami akan pentingnya kebersihan kelas, maka tiap-tiap peserta didik harus mempunyai kesadaran akan kewajiban melaksanakan tugas piket kebersihan kelas secara adil. Apa akibat jika seseorang hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban? Karena kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kita tidak bisa mendapatkan hak. 7. Bagaimana cara mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di masyarakat, menjaga kewajiban kepada orang lain dan diri sendiri, tidak terlepas dari cara seseorang menghormati hak orang lain. 8. Jelaskan hubungan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kewajiban membersihkan rumah, hak mendapatkan lingkungan yang bersih. 9. Berikan contoh kasus di sekolah yang menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu bagaimana solusinya? Jika ada anak yang sering tidak mengerjakan tugas tetapi dia rajin mendapatkan nilai yang bagus. Solusinya, jika anak tersebut menuntut nilai yang bagus, seharusnya dia harus belajar dengan giat belajar bisa mendapatkan nilai yang bagus. 10. Mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat penting untuk menjaga persatuan bangsa? Mendapatkan persamaan, kedudukan, dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Kan kelompok yang lain mungkin mau memberikan tanggapan. Kalau tidak, apakah jawabannya rata-rata hampir sama semua ya? Ya berarti kalau jawabannya hampir sama semua, berarti kalian sudah bisa memahami apa yang ditanyakan dan jawaban yang tepat gitu ya. Ya, jadi saya titik beratkan lagi bahwa anak-anak untuk menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau kita melaksanakan hak dengan melaksanakan kewajiban secara baik, secara benar, maka hak yang kita dapatkan juga akan sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak kelompok 2. Saya lihat tadi mulai dari awal sampai akhir kalian sudah sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, sekarang Bu Guru pengen kalian itu ada self check-nya. Koreksi pada diri sendiri. Koreksinya gimana, Bu? Apakah aku sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Sudah? Yang sudah berarti sudah bagus, yang belum berarti bisa meningkatkan diri lebih baik lagi nantinya. Oke? Nah, di sini saya senang karena saya jadi bisa lebih paham apa manfaat melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang. Oke, bagus. Sangat senang sekali di pembelajaran kali ini, seru banget. Semoga kedepannya bisa tambah lebih baik. #Wena. Siapa yang merah? Aku sangat senang karena bisa memahami hak dan kewajiban di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak Indonesia hebat. Kalian hebat semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita persiapan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk yang baik dulu anak-anak. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.